Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagai umat muslim, tentu kita meyakini bahwa Al-Quran dan hadis, dua pusaka peninggalan Rasulullah ini menjadi penuntun terbaik bagi umat muslim di seluruh dunia. Rasulullah sendiri telah menjamin bahwa siapa saja yang menjalani hidup dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, maka ia tidak akan tersesat selama-lamanya. Maka penting bagi kita untuk mempelajari hadis, menggali petunjuk tentang bagaimana Rasulullah mengamalkan Islam. Ada banyak kata-kata bijak Islami yang dapat kita ambil dari hadis-hadis Rasul yang dapat memberikan motivasi tersendiri bagi umatnya. Penasaran? Berikut ini beberapa kata bijak Al-Quran dan hadis yang bisa menjadi motivasi dalam kehidupan. Barang siapa datang kepada tukang ramal kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Daud. Sebaik-baik manusia, ialah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedang tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu menghapusnya, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmidzi. Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin, atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazar. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Petik 2. Hadis riwayat Tirmidzi. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya? Nabi SAW menjawab, para nabi, kemudian yang menyerupai mereka, dan yang menyerupai mereka. Seseorang diuji menurut kadar agamanya. Kalau agamanya tipis, lemah, dia diuji sesuai dengan itu, ringan. Dan bila imannya kukuh, dia diuji sesuai itu, keras. Seorang diuji terus-menerus sehingga dia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari. Dari Anas bin Malik ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekadar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat melainkan hanya seperti salah satu dari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan, maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan lau, seandainya, dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim. Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta benda kalian, tapi Dia melihat hati dan amal kalian. Nabi Muhammad SAW. Jauhilah dengki, karena dengki memakan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nabi Muhammad SAW.
Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Quran Surat At-Taubah 40. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 153. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 5. Wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Quran Surat An-Nur 26. Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain. Jalaluddin Rumi. Kesabaran itu ada dua macam, sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Jika mereka bisa meninggalkan Allah, maka mereka juga akan meninggalkanmu. Imam Asy-Syafi'i. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, jika saja mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut 64. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Cinta pada Allah sama seperti cahaya terang. Tampaknya, kamu bagaikan terombang-ambing di lautan kegelapan. Ibnu Qayyim. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya, yaitu Kitabullah, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Wahai para pemuda, barang siapa yang telah memiliki kemampuan hendaknya segera menikah. Hal itu akan lebih menjaga pandanganmu dan kemaluanmu. Barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia melakukan puasa. Sesungguhnya puasa adalah benteng diri. Al-Hadid. Sesungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi umatku yang sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Cinta bukan melemahkan hati, bukan membawa putus asa, bukan menimbulkan tangis sedu sedan. Tetapi cinta menghidupkan pengharapan, menguatkan hati dalam perjuangan menempuh onak dan duri penghidupan. Buya Hamka. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya, perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syura 43. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah 7. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Quran Surat Yunus 56. Orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya dan bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Aku mencintaimu karena agama yang ada padamu. Jika kau hilangkan agama dalam dirimu, maka hilanglah cintaku padamu. Imam An-Nawawi.